Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Ayu Putri Wardani dengan NIM 212111304. Saya dari kelas 4H. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap lingkungan. Pengertian tanggung jawab sosial bisnis. Tanggung jawab sosial pelaku bisnis atau Corporate Social Responsibility atau biasa disingkat CSR, yakni konsep bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang berkaitan erat dengan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Pemikiran yang mendasari tanggung jawab sosial bisnis atau Corporate Social Responsibility yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban ekonomis dan legal, artinya kepada shareholder, tapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan atau shareholders. Namun lebih dari kewajiban di atas, karena perusahaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR antara lain adalah tata laksana perusahaan atau corporate governance, lalu kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, lalu hubungan perusahaan dengan masyarakat, investasi sosial perusahaan. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Mengacu dari beberapa literatur yang ada, definisi CSR atau Corporate Social Responsibility sangat beragam dan belum ada konsensus umum mengenai definisi CSR atau Corporate Social Responsibility. Namun demikian, CSR pada umumnya adalah proses pembuatan keputusan yang dihubungkan dengan nilai-nilai etika, mematuhi peraturan yang ada, dan menghormati orang, komunitas, dan lingkungan. CSR memiliki 4 aspek utama, yaitu mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan, lalu menggunakan kekuatan bisnis secara tanggung jawab, lalu mengintegrasi kebutuhan sosial dan berkontribusi ke dalam masyarakat dengan melakukan hal-hal yang beretika. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khala'i fal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ata'akum. Inna rabbaka sari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Yang kedua ada dari hadis dari Sa'id Ibnu Yazid radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan kezaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah akan membalasnya dengan borgolan 7 kali bumi yang ia zalimi. Hadis riwayat Bukhari.
ekonomi yang disediakan oleh alam, lingkungan. Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Dan dalam hal ini kekhalifahan memiliki tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptanya. Lalu, bentuk tanggung jawab pelaku bisnis terhadap lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas tempat maupun masyarakat pada umumnya. Bentuk tanggung jawab sosial dalam upaya untuk melestarikan lingkungan hidup di setiap lokasi usaha dan lingkungan yaitu 1. Menjaga kelestarian lingkungan, menaati peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan lingkungan, lalu menyediakan semua perlengkapan dan peralatan pengelolaan lingkungan, lalu melakukan penyesuaian dan perbaikan lingkungan hidup untuk mengurangi dampak negatif lingkungan, yang lalu melakukan tindakan yang bersifat promotif dan preventif. Setelah itu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi, lalu melakukan laporan setiap terjadinya pencemaran lingkungan, lalu melakukan pelatihan penanggulangan pencemaran lingkungan, lalu penyuluhan penggunaan dan pembuangan bahan kimia berbahaya, lalu penanaman pohon di lingkungan sekitar proyek. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.